Hai teman-teman, berjumpa lagi dalam cerita Alkitab hari ini. Perkenalkan, namaku Sepri. Nah, di hari yang kedua ini kita akan bersama-sama belajar tentang Allah yang perkasa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami anugerah untuk hari ini kembali lagi belajar dari Alkitab. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan juga supaya hati kami mau taat untuk melakukan firman-Mu. Dan agar kami semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Kak Sepri sudah sampaikan di awal, hari ini cerita kita adalah tentang Allah yang perkasa. Di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, Kristus disebut sebagai Allah yang perkasa. Nah, sebelum masuk ke cerita Alkitabnya, Kak Sepri mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya. Apa yang ada dalam pikiran adik-adik ketika mendengar kata perkasa? Mungkin ada yang langsung teringat akan tokoh superhero. Atau ada juga yang ingetnya orang yang gagah dan berotot. Nah, di dalam Alkitab, Kristus tuh disebut sebagai Allah yang perkasa. Tapi bagaimana ya kita tahu Allah yang perkasa itu seperti apa? Dalam hal apa kita bisa melihat Allah itu perkasa? Nah, setidaknya ada 4 hal yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Allah yang perkasa menanggung dosa manusia. Pernahkah adik-adik berpikir atau mengingat-ingat atau merenungkan dosa-dosa, kesalahan yang sudah pernah kita perbuat selama hidup kita? Nah, kakak sendiri tidak bisa menghitung dosa-dosa yang udah kakak perbuat saking banyaknya adik-adik. Nah, apa aja ya dosa yang bisa kita perbuat? Kita tuh bisa berdosa mulai dari pikiran kita. Kita kesel sama mama dan papa, kita sebel sama kakak dan adik, kita kesal kepada teman, atau mungkin kita juga pernah berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua, pernah tidak taat waktu di sekolah terhadap guru, kita juga mungkin pernah tidak jujur di sekolah, menyakiti hati teman, dan banyak lagi. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan apakah upah dosa itu? Roma 6 ayat 23a menyebutkan bahwa upah dosa ialah maut, kematian kekal. Nah, tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Mungkin kita bisa berbuat baik, kita bisa berdoa, rajin beribadah, beramal, mencoba untuk taat, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja semua perbuatan baik kita itu tidak dapat menghapus seluruh dosa-dosa kita. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Kristus sendiri. Kristus telah menjadi korban penebusan dosa kita sekali untuk selamanya. Dia yang adalah Allah dan manusia rela mati di kayu salib menanggung hukuman atas dosa kita. Keperkasaan Kristus serta kasih-Nya yang begitu besar dan limpah itulah yang diperlihatkan ketika Ia turun dari surga ke dunia menjadi manusia, menyerahkan dirinya untuk disalib menggantikan kita dan bangkit dari kematian. Di sanalah keperkasaan Allah terlihat. Inilah yang menjadi sukacita besar dan kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Karena itu kita patut bersyukur adik-adik, karena kita sudah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan berlakulah taat serta setia kepada Allah. Nah, hal yang kedua, kita bisa melihat Allah yang perkasa dari bagaimana Ia menopang hidup kita. Kitab Yesaya yang tadi Kak Sepri awal sebutkan itu, Yesaya 9, itu dituliskan ketika bangsa Israel berada di pembuangan dan mereka sedang diserakkan ke berbagai daerah di antara bangsa-bangsa yang lain. Digambarkan di dalam kitab Yesaya juga bahwa bangsa Israel itu sedang berjalan di dalam kegelapan adik-adik, seakan-akan tidak ada pengharapan bagi mereka. Nah, tetapi Yesaya menuliskan juga bahwa Allah nantinya akan memberikan seorang anak yang akan menjadi Allah yang perkasa tadi. Inilah yang kemudian menjadi pengharapan bagi bangsa Israel saat itu dan menjadi kekuatan bagi mereka ketika mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Apa kesulitan yang mungkin adik-adik alami saat ini?
Mungkin kita jadi harus belajar di rumah, sementara pelajarannya susah. Kita jadi tidak bisa bermain di luar dengan teman-teman seperti dahulu. Atau mungkin ada yang memiliki masalah dalam keluarga, masalah dengan teman, dikhianati atau dijahatin oleh teman, teman-teman kita meninggalkan kita, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, percayalah bahwa Allah yang perkasa itu akan selalu menopang hidup kita. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perkataan ini adalah janji yang manis dan penuh pengharapan bagi siapapun yang sedang memiliki kesulitan dan beban hidup. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus kapanpun adik-adik mau. Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk tetap setia, untuk tetap bersuka cita, untuk memiliki damai sejahtera, dan akan menolong adik-adik dalam melewati kesulitan yang kalian alami. Nah, hal yang ketiga, Allah yang perkasa itu adalah Allah yang tidak tertandingi. Nah, sekarang Kak Sepri mau tanya, apakah adik-adik sering nonton pertandingan olahraga? Kalau iya, mungkin adik-adik punya tim jagoan. Dan tentu adik-adik berharap tim jagoannya jangan sampai kalah oleh tim yang lain ya. Pengennya selalu menang. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang sejati. Dia tidak tertandingi. Kalau tim jagoan kita bisa kalah, Allah kita tidak tertandingi. Dia adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang sejati. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat apa yang sudah Kristus lakukan. Kitab Injil memperlihatkan perbuatan-perbuatan Kristus yang luar biasa. Kristus berkuasa atas alam semesta waktu Dia meredakan angin ribut. Kristus juga berkuasa atas sakit penyakit ketika Ia menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh. Kristus juga berkuasa atas roh jahat. Ada banyak orang-orang yang kerasukan roh jahat, Tuhan Yesus bebaskan. Dan Kristus juga berkuasa atas maut dan dosa. Dia sendiri telah bangkit dari kematian. Hal-hal itu telah membuktikan dan memperlihatkan bahwa Allah itu sanggup melakukan apapun, bukan karena Kristus itu manusia super, bukan. Tetapi karena Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang perkasa. Dia mampu melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Dan hal yang keempat, sekaligus hal yang terakhir, Allah yang perkasa adalah Allah yang tidak tergoyahkan. Banyak hal di dalam hidup kita yang mungkin membuat kita ragu atau goyah, membuat kita ragu, aku bisa nggak ya taat terus kepada Tuhan, ini tuh terlalu susah. Nah, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang serupa. Saat Ia berpuasa selama 40 hari, iblis tahu bahwa ini saatnya yang tepat untuk menggocoh Yesus. Kemudian iblis mencoba Yesus dengan berbagai-bagai pencobaan pada saat itu. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak goyah adik-adik. Dia menangkal segala pencobaan itu dengan jalan berpegang kepada firman Allah. Demikian pula pada saat Yesus berdoa sebelum Ia ditangkap dan disalib. Hatinya begitu gelisah adik-adik. Tetapi Ia tetap mau taat kepada Bapanya. Sekalipun penderitaan yang ada di hadapannya begitu besar. Kita pun bisa meneladani keteguhan dan ketaatan Kristus. Salah satu caranya adalah dengan berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah dan janjinya di dalam Alkitab. Saat dalam pencobaan, Allah adalah Allah yang perkasa dan tidak tergoyahkan. Peganglah selalu firman-Nya, bacalah Alkitab setiap hari. Adik-adik juga bisa membaca buku renungan tentang bacaan di dalam Alkitab. Dengan demikian kita makin mengenal siapa Allah, kita tahu janji-janjinya, kita tahu penyertaannya. Belajarlah dari Kristus agar semakin hari kita makin mengenal Kristus yang perkasa itu. Berdoalah dan mintalah hati yang makin mengasihi Allah, yang karakternya makin serupa dengan Kristus, sehingga hidup adik-adik, hidup Kak Sepri bisa semakin memuliakan Dia. Hari ini kita sudah belajar mengenai Allah yang perkasa. Allah yang perkasa menanggung dosa kita. Allah yang menopang hidup kita. Allah yang tidak tertandingi. Dan Allah yang tidak tergoyahkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya untuk dapat melakukan firman-Nya setiap hari. Mari kita tutup cerita Alkitab kita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita Alkitab pada hari ini. Kami bersyukur untuk Engkau yang mau turun dari surga, lahir ke dalam dunia, dan memberikan diri-Mu untuk menyelamatkan kami.
Sungguh Engkau adalah Allah yang perkasa ya Tuhan. Kami mohon agar Tuhan senantiasa menolong kami untuk menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Allah sejak kami kecil. Anak-anak yang mengenal Engkau dan memuliakan Engkau setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian dulu cerita Alkitab hari ini. Kak Sepri pamit undur diri. Jangan lupa tonton seri cerita Alkitab lainnya ya. Sampai jumpa.